perempuan-perempuan bercadar itu jarang diberi ruang untuk berbicara. Kalau misal kumpulnya kan cadaran semua, itu mengidentifikasi bedanya Ainun dengan Siti dengan Mariam itu apa? Aku pernah dicurigain, kamu bawa apa? Bukan bom kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sarjoko, di podcast Teman Ngopi. Hari ini kita akan mengobrol gitu ya dengan tamu spesial kita, jauh-jauh dari nyebrang lautan gitu ya. Di sini ada Mbak Ainun Jamila. Halo Mbak Ainun. Halo Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Ainun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini sedang di Jogja. Ngapain sih di Jogja? Habis ngikutin kegiatan kreator Akademi Gus Durian, terus ya udah liburan lah, jalan-jalan. Liburan ya, oke. Sowan-sowan ke ustaz-ustaz, ke guru-guru yang terus teman-teman juga, ke Srili, ke YIPC. I see. Itu udah lama kenal dengan teman-teman? Lumayan udah lama. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu di Jogja untuk ketemu langsungan daripada online terus ya. kan. Iya, biasanya kotak-kotak. Nah, saya sendiri dengan Mbak Ainun ini udah kenal secara Zoom gitu ya di tahun berapa waktu itu Mbak? 2021 ya? Benar. 2021 di sebuah acara, kebetulan di satu breakout room yang sama, dan setelah itu ya komunikasi via medsos biasa gitu ya, kontak-kontakan. Dan Mbak Ainun ini kalau kita lihat dari IG-nya itu banyak banget ya ngobrolin soal perempuan, dan hal yang menurut saya paling menarik itu soal cadar gitu Mbak. Sebenarnya Mbak Ainun kapan sih mulai bercadar dan bagaimana memaknai cadar itu sendiri? Mulai bercadar di tahun 2015. Oke. Memaknai cadar ya awalnya memang menganggap bahwa ini pakaian yang sangat sakral ya. Yang waduh ini udah level tertinggi nih dari model-model pakaian perempuan muslim gitu kan. Udah mulai nggak jilbaban, kemudian jilbab, kemudian pakai gamis dan akhirnya bercadar. Itu saya melalui proses-proses itu, jadi nggak blok-blok langsung tiba-tiba cadaran. Saya melalui proses yang cukup panjang, walaupun ketika saya menceritakan ini ke beberapa teman-teman mengatakan cukup cepat gitu perubahan-perubahan yang saya lakukan, mulai dari hanya berjilbab segini sampai manjang banget dan akhirnya sampai segini. Jadi saya pernah berjilbab sangat panjang dengan gamis yang sangat lebar, dan akhirnya memutuskan untuk gini-gini aja lah. Yang lebih lebih simpel untuk saya. Untuk teman-teman yang lain masih nyaman dengan pakaian yang serba lebar, silahkan. Saya lagi nyaman kayak gini aja. Jadi memaknainya sebagai pakaian yang paling membuat saya pribadi nyaman. Nyaman ya. Iya. Oke. Terus itu tuntutan keluarga atau memang Mbak Ainun menemukan sesuatu maksudnya dari baca buku atau dari teman-teman atau gimana awalnya? Iya. Kalau tuntutan keluarga sama sekali tidak ada, karena ya di keluarga hanya sedikit bahkan yang berjilbab, sama sekali nggak ada yang bercadar gitu. Dari bacaan juga saya pikir tidak. Waktu itu saya belum membaca literatur terkait dengan aurat segala macam, hanya mengaji aja, baca Quran segala macam. Terus kajian, ikut kajian-kajian, akses ilmu pengetahuan agama ya lewat kajian-kajian itu. Dan akhirnya setelah keluar dari salah satu pengajian yang ya cukup tertutup lah, seluruhnya tuh muslimah tuh, perempuan semua. Setelah keluar dari sana, masuk ke pengajian yang lebih umum, disitulah saya memutuskan bercadar. Jadi benar-benar saya yang mau, saya yang memutuskan. Dan setelah memutuskan untuk bercadar, ada nggak reaksi maksudnya yang kira-kira Mbak Ainun itu biasanya kan kita punya circle nih, kalau kita berubah kan ada yang protes atau apa. Nah, waktu itu ada nggak yang memuji dan ya dalam tanda kutip menyayangkan sikap Mbak Ainun perubahan itu? Waktu itu mungkin saya belum terlalu siap dengan penolakan-penolakannya. Saya banyak, bahkan dari keluarga, dari ibu saya sendiri tidak setuju ketika saya memutuskan untuk bercadar. Walaupun cadar pertama saya, ibu saya yang ngejahitin. Teman ibu saya berpesan, ini dipakai-pakai aja ya, nggak usah dipakai terus, kata gitu. Terus tapi berjalan seminggu,
nggak diajak ngomong sama ibu karena ibu menentang sebenarnya pilihan saya. Tapi dengan pendekatan yang lebih soft, saya memperlihatkan saja bahwa ketika saya bercadar dengan saya tidak bercadar, saya tetap anaknya ibu gitu, tidak ada yang berubah gitu. Karena ya prasangka ibu itu besar. Oh, perempuan bercadar tuh banyak dapat stigma, akan susah dapat pekerjaan, akan susah bersosialisasi segala macam. Itu yang ibu khawatirkan. Jadi saya membuktikan saja bahwa ketika saya bercadar, saya tetap jadi perempuan pada umumnya yang biasa-biasa aja. Oke, berarti kekhawatiran itu justru menjadi pelecut semangat Mbak Ainun juga untuk membuktikan Iya. itu cuma stigma dan kita bisa, ya kita nggak harus jadi orang yang nggak bekerja, Benar. jadi orang yang tertutup, nyatanya bisa bersosialisasi. Terus ini kan kalau dengar cerita dan baca beberapa tulisan Mbak Ainun kan, Mbak Ainun ini berasal dari keluarga Arab. Tapi kenapa menentang? Biasanya kan Arab kan diasosiasikan dengan apa ya? Kalau di Indonesia terutama ya, itu kan kalau mendengar kata Arab itu orang-orang terutama yang apa yang memanfaatkan politik identitas selalu mengaitkan dengan apa gurun dan lain sebagainya yang mereka itu bercadar dan sebagainya. Tapi di keluarga Mbak Ainun di Makassar justru ditentang. Nah itu bagaimana sih sebenarnya keluarga Mbak Ainun memandang ini gitu? Jadi di keluarga saya hanya saya yang bercadar. Hanya Mbak Ainun? Hanya saya. Bahkan kebanyakan mereka tidak berjilbab. Keluarga bapak saya kan sedikit yang berjilbab. Karena mungkin sependek yang saya lihat bahwa ketika kita sudah menyatu dengan kultur di mana kita tinggal, itu kita sudah menjadi orang di situ, udah bukan Arab lagi. Jadi identitasnya ya Indonesia gitu. Identitas saya Makassar. Saya perempuan Makassar sekalipun ya ada keturunan Arabnya, tapi karena saya tinggal di Makassar, ya saya menjadi orang Makassar. Kita melebur dengan kearifan lokal di sekitar kita gitu, tidak ada resistensi, tidak ada pertentangan, dan kita hidup bersama. Oke, dan itu memang kebanyakan orang-orang dalam tanda kutip keturunan Arab di Makassar ya seperti itu ya, maksudnya nggak yang eksklusif dan sebagainya. Sebagian sih, ada yang masih mempertahankan misal pakaian khas Arab yang gamis, yang ada yang beberapa teman-teman saya juga yang dia juga punya keturunan Arab dan masih bercadar serba hitam. Cuman saya di keluarga saya, entah mungkin karena kami dari salah satu kampung yang memang tidak terlalu mengidentikan ciri khas itu, sehingga ya udah kita berbaur saja. Terus selama ini pengalaman yang paling apa ya, maksudnya Mbak Ainun pernah nggak mengalami stigmatisasi secara langsung? Karena biasanya kan menjadi muslim itu kan ini ya unik gitu, dan cadar itu bagi, kalau saya melihat itu salah satu minor ya, kelompok minoritas di Indonesia, apalagi Mbak Ainun udah minoritas malah katanya di lintas iman, jadi double minority gitu ya. Nah itu apa pengalaman yang pernah Mbak Ainun alami? Iya, pertama saya minoritas berpakaian, Ya. kedua saya minoritas dalam pikiran, karena nggak umum nih perempuan bercadar giat di dialog antar iman gitu. Walaupun beberapa tahun belakangan saya melihat sudah lumayan banyak teman-teman bercadar yang aktif di kegiatan lintas iman gitu. Jadi double minority yang saya dapatkan berat sebenarnya Mas ya. Banyak mendapatkan resistensi dari teman-teman. Bahkan sampai dikatakan sama dosen saya tuh, kamu tuh sendirian loh. Karena kamu di kelompok moderat nggak diterima karena pakaianmu. Di kelompok bercadar juga nggak diterima karena pikiranmu. Jadi kamu punya jalanmu sendiri gitu. Ya kalau kamu kuat, yuk silahkan dilanjut gitu. Jadi itu nasihat-nasihat dari orang-orang yang kemudian mensupport apa yang saya lakukan. Itu yang sedikit banyak menguatkan saya untuk ya tahan-tahan aja lah Pak. Apapun pilihan kita kan mesti ada konsekuensi, mesti ada yang nggak setuju, dan kita bukan orang yang harus menyenangkan apa yang orang inginkan gitu, harus menyenangkan semua orang. Jadi diskriminasi, stigma segala macam sampai 8 tahun ini saya bercadar masih saya hadapi, dan alhamdulillahnya mungkin kesiapan saya ya Mas ya. Jadi mulai dari yang saya nggak sanggup sampai pernah saya berpikir untuk lepas aja gitu, nggak usah lah bercadar, terlalu berat gitu.
berjalan waktu, berbagai tantangan saya dapatkan, saya udah punya formulanya masing-masing. Gimana nih kalau saya nanti ditanya, kok kamu bercadar? Oh ini nih jawaban saya. Gimana kalau saya nanti ditanya, kok cadarmu warna-warni? Oh ini nih jawaban saya. Kok jilbab kamu pendek? Oh ini nih jawaban saya. Jadi udah punya. Saya belajar dari penolakan-penolakan itu, saya udah punya jawaban saya masing-masing. Tinggal apa yang mengeluarkan Tinggal iya, gitu. statement. Secara dalil kayak gini, karena ya anak UIN kan harus ada dalil gitu. Siapa yang paling menguatkan? Bagi Ainun kan sempat tuh di titik udah mau nyerah deh, mau mengambil salah satu, daripada double minority mending salah satu aja kayak gitu. Iya, Tapi yang menguatkan itu siapa? Diriku sendiri. Ya. Aku seperti ini tidak tiba-tiba memutuskan bercadar kemudian ada di dialog antar iman, tidak tiba-tiba. Semua aku melakukan proses itu dengan penuh kesadaran. Jadi spiritualitasku bertumbuh dengan berbagai pilihan, tantangan-tantangan, dan akhirnya ya saya sendiri yang menguatkan diri saya. Mungkin faktor-faktor lain di luar diri saya, guru-guru saya banyak. Terus kemudian lingkungan di mana saya bertumbuh dan belajar itu sangat mensupport saya. Dan yang paling penting itu saya senangnya gini Mas, di dialog antar iman kenapa saya nggak mau keluar, kenapa betah dan nyaman, saya merasa terpanggil, saya merasa dibutuhkan, merasa bertanggung jawab bahwa orang-orang itu setidaknya melihat antitesa daripada perempuan bercadar pada umumnya. Saya ingin menjadi antitesa itu, bukan untuk menentang, tetapi untuk memperlihatkan bahwa ada keberagaman di dalam lingkungan perempuan bercadar itu, gak monoton hanya satu model aja, satu pakem aja. Gak hanya yang di apa ya, kalau di film-film kan yang cadaran biasanya di Afghanistan, di mana gitu ya. Iya. Di Indonesia pun ya orang bercadar itu banyak yang pilihan pribadi dan mereka tetap terbuka gitu dengan kondisi sosial dan sebagainya gitu. Terus ini Kak Ainun, ini kan Kak Ainun dengan beberapa teman-teman bikin cadar garis lucu ya. Benar. Nah itu sebenarnya semangatnya apa sih? Jadi Karena kalau baca komen-komen itu kan ini ya banyak yang menentang benar, juga gitu. benar, iya. Jadi semangat cadar garis lucu itu lahir dari kegelisahan kami bahwa perempuan-perempuan bercadar itu jarang diberi ruang untuk berbicara. Selain daripada orang kemudian takut untuk ngajak ngobrol, yang kedua memang ada beberapa teman-teman bercadar yang nggak mau. Dan ini digeneralisir, diambil secara umum, kemudian memukul teman-teman yang kayak misal kayak saya yang mau loh, saya mau diberi ruang, saya mau diajak ngobrol, saya mau ditanya. Dan teman-teman bercadar yang lain ada yang punya keinginan seperti saya, yang rindu untuk diajak bergabung di suatu organisasi misalnya, rindu diajak untuk berkegiatan misalnya, tetapi karena stigma yang begitu besar terhadap perempuan bercadar akhirnya mereka nggak dapat tempat. Nah, semangat cadar garis lucu yang menghadirkan wadah untuk teman-teman memperjumpakan prasangka antara teman-teman moderat dan teman-teman bercadar. Karena kan seolah-olah orang bercadar itu nggak moderat. Ya, itu banyak masih pandangan itu. Iya benar. Jadi cadar garis lucu hadir untuk menengahi stigma itu, bahwa Anda bisa loh kenalan dengan teman-teman bercadar yang cukup inklusif, yang lebih fleksibel, yang asik-asik aja gitu kan. Nah, kemudian teman-teman bercadar juga saya bawa ke tengah untuk kalian dapat ruang loh. Jadi teman-teman moderat itu mau dengar suara kalian, ayo kalian bersuara gitu, sampaikan apa yang kalian pikirkan. Dan ini kembali ke awal lagi, sebenarnya ada ini nggak sih, dulu kan sempat ramai soal hijrah. Nah, cadar itu bagian dari hijrah atau hal yang lain? Kalau dibilang bagian, mungkin bagian dari hijrah. Tetapi kalau saya hari ini memaknai hijrah kan sangat luas. Hijrah nggak hanya berganti model pakaian gitu, tapi bahwa hijrah harus dimaknai sebagai perubahan pola pikir, perubahan perilaku. Jadi nggak hanya sekedar aku dari yang nggak cadaran kemudian tiba-tiba bercadar, tapi apa pandanganmu, perspektifmu yang kamu bisa perbaharui gitu dari kamu yang belum bercadar dengan kamu yang sudah bercadar. Banyak hal, misal pandangan keagamaan yang berubah, atau cara bersikap, cara menerima orang, cara kemudian kita
mengimani Tuhan itu seperti apa. Jadi ada peningkatan-peningkatan. Nah, hijrah kan perubahan. Jadi apa nih yang berubah? Dan tentunya ya berubah ke arah yang lebih baik. Arah lebih baik lagi itu kan universal nih Mas. Jadi banyak hal. Kita memaknai, kalau saya sendiri memaknai perubahan saya, hijrah saya itu setiap hari. Dari saya berpikir tertutup, kemudian saya lebih terbuka. Dari saya kemudian mau memaksakan bahwa saya nih harus panjang-panjang semua nih baju saya. Kemudian saya mengkompromikan ke diri saya, nggak apa-apa kok berpakaian seperti ini, saya berkemeja, saya pakai rok, dan ini tetap syar'i menurut saya. Oke, menarik kata kunci syar'i itu ya. Karena sebagian orang kan punya standarnya masing-masing. Ya, aku jadi ingat dulu cerita guru bahwa batik itu bisa jadi ya syar'i juga kalau di Indonesia ya. Iya. Nggak harus putih, walaupun ya pakai putih juga Nggak apa-apa. nggak apa-apa, Iya. baik juga. Karena meniru Nabi kan mau tekstual mau kontekstual ya sama-sama. Kalau niatnya niru kan insya Allah dapat berkahnya gitulah ya. Nah berarti ya cadar garis lucu ini bagian dari hijrahnya Mbak Ainun ya, Kak Ainun gitu. Mulai yang dulu apa ya berusaha untuk mengubah pakaian, mengubah perilaku, dan sekarang membuat gerakan gimana caranya agar masyarakat itu tidak punya stigma yang negatif, digeneralisir ya bagi teman-teman bercadar. Sampai saat ini masih kepengen terus itu Untuk gerakan ini. Gerakan ini, cadar garis lucu. Ya cadar garis lucu atau ya Mbak Ainun mengenalkan diri ke banyak. Iya, saya akan masih terus karena saya pikir ya itu tadi, saya merasa bertanggung jawab. Apalagi ketika saya ketemu dengan teman-teman korban dari gerakan-gerakan terorisme, tindakan-tindakan ekstremis, kekerasan dengan mengatasnamakan agama, itu menjadi penguat-penguat saya, Mas. Bahwa saya bertanggung jawab untuk meminta maaf sekaligus punya apa ya istilahnya utang untuk bagaimana mengobati mereka. Mengobati dalam artian bukan menyembuhkan 100%, tetapi setidaknya trauma yang mereka hadapi itu sedikit bisa diredam ketika misal berjumpa dengan saya, ngobrol dengan saya gitu. Karena beberapa kejadian mereka mengatakan saya merasa terbantu, saya merasa senang berkenalan, mengetahui apa yang Mbak pikirkan, dan ini sedikit banyak menyembuhkan saya. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu akhirnya membuat saya, oh saya benar berada di jalan ini. Karena kan kita sering ragu ya Mas, apalagi banyak disalahkan gitu. Akhirnya kita jadi mempertanyakan diri kita, emang gue salah nih kayak gini, emang cuman aku nih yang punya pikiran kayak gini. Ternyata tidak. Setelah ketemu dengan teman-teman cadar garis lucu juga, saya merasa bahwa oh, nggak cuma saya sendiri loh yang punya pandangan kayak gini, bahwa saya punya teman-teman bercadar yang lain yang punya visi dan misi yang sama dengan yang saya bangun. Itu berapa orang sekarang Kak? Di cadar garis lucu kami bersembilan sekarang, karena juga iya, cadar garis lucu memang tidak hadir untuk kemudian merekrut banyak anggota Mas. Kami hanya bergerak pada membuat narasi-narasi, konten kreator aja, membuat narasi yang kemudian bisa menjadi bahan untuk teman-teman mempertimbangkan gimana sih saya bercadar, kemudian cara saya bersikap gitu. Anda boleh bercadar dan sikap Anda ya tidak perlu sangat tertutup gitu. Anda masih bisa mengakses ruang-ruang publik dengan nyaman, Anda bisa bertemu dengan orang banyak, bisa menyampaikan pikiran-pikiran Anda, dan yang paling penting yang selalu kami diskusikan di cadar garis lucu itu adalah apa kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat gitu. Tuhan gak akan tanya ketika kamu berbuat baik kamu lagi pakai baju apa, apakah kamu bercadar atau kamu gak jilbaban. Tuhan gak akan tanya. Yang Tuhan tanya, kamu sudah membantu siapa, kamu sudah memberikan apa untuk orang, kontribusimu di masyarakat mana. Fastabiqul khairat itu Nah, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. bukan dalam Ya. kebenaran. Nah terus setelah bercadar pun bagaimana Mbak Ainun memandang pakaian yang apa ya, maksudnya teman-teman yang belum bercadar gitu, apakah ya otomatis wah ini pakaian neraka nih atau gimana? Ya, jadi beberapa teman-teman saya yang berjilbab bahkan belum berjilbab itu awalnya takut ketemu saya. Oh gitu. Iya, takut nanti ntar kamu Dituduh, marah-marahin, ntar kamu bilang saya ini apa gitu, ntar kamu ceramahin gitu kan. Terus saya bilang itu Pak, itu pikiranmu gitu. Nggak
pernah selama 8 tahun bercadar, saya tidak pernah marahin orang yang nggak cadaran. Saya nggak pernah maksa-maksain orang. Nggak pernah bawain jilbab orang terus Nggak pernah, sama sekali. Terus dikerudungin gitu iya, ya, benar. di lokasi kan ada Iya, kan iya, banyak. Nggak pernah saya seperti itu. Saya berpikir bahwa cadar ini untuk diri saya sendiri. Cadar ini adalah pilihan berpakaian untuk Ainun aja gitu. Saya nggak bakalan mengampanyekan bahwa cadar itu wajib untuk semua muslimah, bahwa cadar itu adalah puncak dari ketaatan keberimanan seseorang. Sama sekali tidak pernah. Jadi ketemu dengan teman-teman yang akhirnya udah tahu saya pikiran saya kayak gimana, ya udah santai aja, kami jalan bareng, makan bareng, segala macam beraktivitas dan sangat nyaman gitu. Jadi saya memang setelah beberapa tahun kali Mas ya, menghindari perkumpulan perempuan bercadar yang semuanya bercadar. Saya nggak mau terlihat bahwa dan nggak mau membuat ego saya tuh semakin tinggi. Oh, saya bercadar nih, saya paling benar nih, saya paling solehah nih. Malah saya masuk ke ruang-ruang yang nggak ada orang bercadarnya, bahkan nggak jilbaban, bahkan kita beda iman gitu, beda kepercayaan, keyakinan. Dan di situ membuat diri saya semakin bertumbuh, saya semakin menguji diri saya. Terima nggak kamu dengan perbedaan kamu dengan orang lain? Terima nggak kamu ketika ada orang-orang yang memandang kamu sinis, memandang kamu aneh, memandang kamu beda sendiri gitu? Bisa nggak kamu berbaur gitu? Bisa nggak kamu membawa diri di lingkungan yang lebih terbuka gitu? Alhamdulillah saya bisa. dan aku tadi cerita soal ini agak penasaran ya, ini Iya. pertanyaan pribadi dan beberapa kali mungkin teman-teman juga punya pertanyaan serupa. Kalau misal kumpulnya kan cadaran semua, itu mengidentifikasi bedanya Ainun dengan Siti dengan Mariam itu apa? Serius aku penasaran gitu. Benar. Itu juga menjadi kekhawatiran beberapa dosen di Oh. kampus saya. Iya. Ini nanti kamu dibedainnya gimana Nun? Kalau kamu tiba-tiba keluar dari masjid yang semua orang cadaran, wah yang mana nih yang Ainun nih? Terus ujian nanti takutnya joki Ujian, gitu kan? takutnya joki. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan-tantangan juga gitu. Tapi ya aku nggak bisa nyalahin nih Mas. Sempat aku bilang bahwa kok ini kampus Islam tapi nggak menerima cadar. Aku sempat ngomong gitu. Tapi semakin banyak berubah dan sadar bahwa memang banyak orang-orang yang memanfaatkan cadar itu untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Nah ini nih yang aku harus bertanggung jawab nih. Aku kemudian membuktikan bahwa sama sekali aku di setiap ujianku tuh aku tuh yang hadir tuh, bukan orang lain. Dan teman-teman itu Mas, mereka udah bisa bedain. Teman-temanku bilang, enggak kok Pak, Ainun tuh bisa dibedain dari matanya tuh udah tahu tuh, oh, ini Ainun nih. Apalagi kalau udah ngomong, nah bener ini Ainun. Jadi kalau dibilang teman-teman khawatir nggak bisa ngebedain, teman-temanku udah bisa. Udah bisa ya. Udah bisa. Dan di era pandemi, aku baru nemu jawaban tadi ya. Salah satu yang menarik itu ketika pandemi kita pakai masker pun bener. kenal gitu Bener, di kan? mall. Lah, ini. Padahal nggak ini ngeliat ya. kan mukanya, Oh, bener. oke. Berarti logikanya sama ya kayak orang bermasker Orang kayak gitu. bercadar, iya. Jadi Oh, kita bisa banyak aspek yang kemudian kita bisa membedakan yang mana yang temanku, yang mana yang enggak. Saya juga mendapatkan pelajaran itu ya setelah bercadar. Orang kan selalu bilang wajah itu identitas orang. Kalau kamu menutup wajahmu berarti kamu nggak akan dikenali. ya. Enggak, saya bisa dikenali dengan suara saya, cara saya, gestur tubuh saya. Dari personality kita aja sih. Jadi bukan hanya semata-mata dari wajah. Iya, betul. Orang kalau kayak penulis kayak Mbak Kalis, kayak Mas Agus itu kan dikenali dari Tulisannya benar. Oke, jadi identitas itu ya nggak harus selalu wajah, walaupun untuk beberapa hal memang wajah Memang penting wajah gitu itu ya. penting. Cuma untuk banyak hal juga kita bisa lah untuk mengidentifikasi seseorang. Sekarang aku mau ke ini. Biasanya di banyak daerah itu kan ada kampung Cina, kampung Arab, kampung Bugis, kampung apa gitu. Ya. Nah, Mbak Ainun tadi kan ceritanya dari keluarga Arab. Nah, sebenarnya itu gimana sih di lingkungan kampung Arab atau di lingkungan yang lebih heterogen atau gimana itu? Dan sukunya itu disebut suku apa? Aku penasaran juga sih. Kalau di Makassar itu ya mungkin sama dengan di Jogja ya, ada kampung Bugis, ada kampung apa gitu. Di Makassar juga ada pecinan gitu, orang-orang Cina semua. Kampung Arab juga ada. Cuman aku lahir, besar dan tinggal di lingkungan yang lebih heterogen. Ada Bugisnya, ada Mandanya, ada Torajanya. Aku sendiri dari suku Arab. Dan
Tapi sukunya Arab gitu ya nyebutnya? Enggak sih, sebenarnya aku suku Makassar. Oh gitu. Tapi ada kampung Arab di Makassar tuh ada, cuman aku nggak tinggal di daerah yang itu. Aku lebih di tempat yang lebih heterogen, dan itu yang membantu kami ya udah santai aja. Aku bukan orang Arab, aku orang Makassar. Oke, berarti ini ya udah apa? Ya menganggap dirinya bagian dari Benar, Makassar. dari Makassar. Kalau dia menganggap keturunan pun ya Indonesia itu sebenarnya nggak ada orang asli Indonesia ya, semua imigran gitu dari mana? Kalau di sejarah itu kan di Cina ya, di mana? Aku lupa pelajaran SD. Pokoknya Indonesia dari mana gitu. Oke, menarik. Dan beberapa waktu belakang ada ribut-ribut nih Kak soal apa tahlil, soal ya budaya-budaya lah, dan menganggap itu bukan bagian dari budaya Indonesia. Nah, Kak Ainun itu melihat ini tuh sebagai gimana sih? Di Makassar, khususnya di keluarga saya Mas ya, itu kami sangat kental dengan tradisi seperti itu. Tahlilan, ada apa ya, sebelum masuk Ramadan tuh kita ada sediain nampan penuh dengan makanan, terus didoa-doain segala macam. Oh ada gitu juga? Iya, Oh, terus mau makan bareng. Itu ciri khas keluargaku. Gitu. Jadi di keluarga itu aku akrab dengan budaya tradisi tahlilan itu. Tahlilan, terus kalau ada keluarga yang meninggal, itu juga kita bikin itu lagi, sediain nampan besar, terus isiin makanan segala macam, didoain sama bapakku, kita makan bareng. Itu tiap masuk Ramadan, setelah Ramadan, atau kemudian kita mau mengenang kakek nenek kita yang udah meninggal, mau ngedoain itu. Haul ya kalau Haul, nah benar, haul. Itu kayak gitu. Kemudian ya itu kan dari kecil aku udah akrab ya Mas. Kemudian masuk kuliah, kebenaran jurusanku di ilmu Al-Quran dan tafsir, dapat mata kuliah antropologi Quran. Nah di antropologi Quran itu aku semakin apa ya, punya pemahaman bahwa tradisi dengan agama itu satu kesatuan, gak jalan sendiri-sendiri gitu. Awalnya memang kayak, bukan, aku tidak menyalahkan. Sebelum aku bercadar dan setelah aku bercadar itu di awal-awal sama sekali nggak pernah menyalahkan tradisi. Hanya saja mungkin mempertanyakan, karena di pengajianku itu sempat mengatakan bahwa tradisi itu peninggalan nenek moyang yang udah nggak perlu dilestarikan lagi, itu bid'ah segala macam, apa segala macam, musyrik, bahkan itu sampai tingkatan musyrik itu diomongin. Cuman karena aku lahir besar dengan tradisi seperti itu, ya nggak bisa dong aku serta-merta mengutuk bahwa apa yang dilakukan bapakku dan keluargaku itu musyrik gitu. Karena aku makan besar dari makanan-makanan yang udah didoa-doain itu. Kemudian masuk mata kuliah antropologi Qurani, di situ aku makin punya pengetahuan bahwa ternyata tradisi itu nggak semuanya musyrik, tradisi itu nggak semuanya nggak benar, nggak semuanya bid'ah gitu. Dan bid'ah itu apa sih? Kita kan hanya mengatakan bid'ah itu sesat, padahal ada penjelasannya gitu, ada alurnya untuk sampai mengatakan apa tradisi itu sesat dan segala macam. Jadi sampai hari ini aku senang dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, yang ada di kampungku, di lingkunganku sendiri. Aku merasa bahagia, dan sayangnya sih sekarang anak-anak kecil di daerahku tuh udah nggak terlalu akrab dengan itu. Udah mulai tergerus, karena ya ada gerakan-gerakan pemurnian Islam segala macam yang kemudian memisahkan tradisi dengan agama. Padahal aku sendiri di keluargaku yang Arab sekalipun, kita nyaman dan sangat menghargai dan mencintai tradisi kita. Orang Indonesia dan akrab dengan tradisi-tradisi. dari kecil bahkan. Aku dari kecil. Ya memang banyak sih orang-orang di kampung cerita anaknya setelah berubah. Tadi ya kalau dulu kan gerakannya hijrah, sekarang memang nggak terlalu kencang kayak dulu. Tapi setelah orang memutuskan hijrah, memang secara kesalihan ritualnya itu lebih oke. Dia jadi sholat banyak, dan ini bagus ya. Tapi sisi lain banyak tetangga, bukan ada 2 atau 3 tetangga saya yang cerita setelah anaknya itu soleh tiba-tiba memusrikan ini. Iya benar. Nah ini fenomena sosial juga, fenomena sosial, dan ya kita butuh banget narasi-narasi yang kayak tadi dicontohkan Mbak Ainun, bahwa ya berubah itu untuk diri sendiri, untuk menjadi lebih baik itu ya untuk dirinya, bukan untuk menghakimi orang lain. Kalaupun ada ceramah-ceramah yang punya pendapat kayak gitu, itu ya nggak harus ditelan mentah-mentah ya, Iya, perlu dipertanyakan. Dan tadi setelah ketemu antropologi Quran
itu menjadi lebih memahami hal-hal seperti ini. Jadi mungkin tadi ketakutan ibunya Kak Ainun itu ya, tiba-tiba memusrikan atau apa Iya, mungkin nah itu. itu dia. Oh Soalnya iya kan itu. di tetangga aku juga ada, Oh, Mas. hehehe. Jadi beberapa tahun setelah aku bercadar, oh banyak nih orang bercadar di lingkunganku. Kan aku pertama tuh, di lingkungan tuh aku pertama yang bercadar. Jadi stigma segala macam keburukan yang tetangga-tetangga aku punya pikiran. Aku misalnya biasa bawa makanan ke tetangga, cuman waktu itu jilbabku panjang, Mas. Aku pernah dicurigain, kamu bawa apa? Bukan bom kan? Pernah kayak gitu? Pernah. Makanya itu juga salah satu alasan aku jadi mendekin jilbab biar tanganku kelihatan, biar nggak dicurigain. Jadi di lingkunganku tuh sekarang udah banyak yang cadaran. Cuman ya itu tadi masalahnya, ketika mereka mulai berhijrah mengatakan dirinya jauh lebih beragama, beriman dan soleh segala macam. Tapi di lingkungan masyarakat mereka banyak mendukung, mereka banyak resisten dengan hal-hal yang itu udah sejak lama sebelum kamu mengatakan diri kamu beriman, lingkungan kita udah seperti itu gitu. Apakah tiba-tiba kemudian kita larang, kita marahin walaupun nggak setuju? Ekspresi keberagaman kita nggak boleh seperti itu. Oke. Dan tadi ini juga ya, ternyata punya pengalaman dituduh bom juga. Itu beberapa kali atau gimana? Beberapa kali. Beberapa kali. Jadi stigma itu memang masih melekat, dan ya ini tugas kita bersama untuk lebih menjernihkan narasi soal cadar dan pakaian panjang, karena ya sebenarnya itu pilihan, cuma karena memang ada yang bersikap di luar kebiasaan, jadi itu berpengaruh ya pada yang lain. Nah, soal ini Kak, ini hal yang ranah sebenarnya, soal musik sebenarnya. Iya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman di komunitas yang bercadar itu masih dengerin musik nggak sih? Beragam juga sih. Beragam juga ya? Iya. Itu kalau Mbak Ainun dan teman-teman di Cadar Garis Lucu. Iya. masih Dengerin musik. Bahkan ada satu teman yang bercadar di Bandung, beliau jago main musik. Oke. Main biola, main gitar, itu beliau main. Genrenya apa biasanya? Genrenya ya pop paling Pop. atau klasik. Nggak ada yang dangdut gitu ya? Dangdut, koplo. aku dengerin koplo loh. Oh iya Kak? Iya. Siapa yang paling disukai? Apa sih? Cak Nan ya? Oh, Cak Nan, ini Cak Nan. Iya. Oke. Enak lagunya tuh. Oke. Jadi nggak ini juga ya, nggak ya. Aku pernah diskusi sama beberapa teman-teman, terus ya itu ngomong musik haram dan sebagainya, tapi Benar. tiba-tiba HP-nya bunyi, ada suara musiknya. Nah, Waktu kan? ditelepon ya, lah katanya haram, tapi kenapa ada? Getar aja dong mestinya. Iya. Oke, jadi ternyata ya selera musik juga masih ada, dan Kak Ainun bahkan dengerin Denny Cak Nan. Iya. Lagu yang paling favorit apa? Kartonyono. Katanya emang paham. Iya, dikit-dikit aku. Karena kan kalau koplo itu identik dengan lirik Jawa Ya, ya, Jawa, lirik benar. Jawa, Jawanya pun Jawa ini yang enggak istilahnya beberapa liriknya Jawa yang lebih enggak populer gitu. Mungkin satu pertanyaan terakhir Kak. Di 8 tahun itu mulai apa? SMA berarti? Setelah SMA. Oh, waktu masuk kuliah. Sebelum kuliah. Sebelum kuliah. 3 bulan sebelum aku kuliah udah cadaran. Oke. Dan proses cadaran itu tadi kan ya kompleks ya. Banyak. Banyak, termasuk ke kajian-kajian, ketemu teman-teman dan sebagainya. Terus 8 tahun bercadar, ini kan banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman. Kak Ainun ada nggak sih rencana untuk istilahnya membukukan itu gitu? Ingin membagikan kisah dari awal sampai hari ini, tentu banyak, dan ini pasti bisa menginspirasi banyak orang juga. Itu sebenarnya ada rencana itu nggak sih? Mau. Udah banyak yang nyuruh tapi aku belum nulis. Mau, berharap sih, karena apa ya, bukan untuk mempengaruhi, lebih tepatnya untuk hanya memberikan narasi pembanding aja. Pernah aku ditanya, harapan kamu membuat cadar garis lucu, kamu berpikir seperti ini untuk mempengaruhi orang, kamu mau maksain orang seperti kamu tuh gimana? Enggak, karena segala hal yang bentuknya pemaksaan itu aku nggak sepakat. Cadar garis lucu nggak pernah melakukan itu. Jadi kami hanya membuat narasi pembanding aja. Ini loh, kamu bisa baca ini dan bisa melakukan hal yang sama gitu kalau kamu nyaman. Nggak harus melulu ketika kamu bercadar kamu tertutup, bergaul hanya dengan teman-temanmu yang sesama mau bercadar gitu. Kamu bisa keluar, kamu bisa membawa dirimu dan bisa bergaul dengan masyarakat yang lebih luas, yang lebih heterogen. Dan ya balik lagi,
kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk masyarakat? Kontribusi. Dan semoga nanti kalau memang sudah di ini ya, sudah mulai menulis dilancarkan, dan Amin. ini saya sendiri banyak pengen belajar juga terkait dengan ya gerakan teman-teman, dengan pengalaman hidup, karena bagi saya sih soal beragama itu soal pengalaman hidup masing-masing, sangat dan personal. iya sangat personal, dan membaca pengalaman hidup seseorang tentu akan bisa membuat kita lebih memahami gitu, sehingga stigma-stigma apapun yang melekat pada teman-teman bercadar terutama itu bisa lebih terkikis. Barangkali Mbak Ainun dan teman-teman cadar garis lucu menginspirasi ke depan, ya kita bisa biasa aja melihat teman-teman mau bercadar, mau nggak bercadar, mau pakai pakaian yang mini, mau pakai yang maksim gitu ya, pokoknya mau apa terserah lah, namanya pakaian itu pilihan seseorang. Kalau kita punya standar, itu jadi standar kita. Kalau kita ingin membagi kebaikan, ya kita bagi dengan cara yang baik, bukan dengan memaksa, bukan dengan melakukan gerakan penjilbaban di tengah ini ya kerumunan gitu. Yang risikan itu kayak ya di Indomaret misal ada orang belanja diikutin terus dikasih, itu kan nggak nyaman. Iya benar. Dan memang ada ya, Ada. dan harus diakui. Dan ke depan semoga yang mainstream justru orang-orang yang santai aja beragama itu, ya ini cara beragama. Kalau Gus Dur kan pernah nulis Islamku, Islam Anda, Islam kita gitu ya. Ya Islamku kayak gini, Islammu kayak gitu. Tapi Islam kita ya Islam yang bisa merangkul semua Iya, gitu. iya. Ada statement pamungkas buat ini teman-teman yang nonton? Iya. Aku mau ulang lagi bahwa Tuhan tidak akan pernah tanya, sebagaimana Gus Dur bilang, Tuhan tidak akan tanya apa agamamu ketika kamu berbuat baik. Nah, aku juga mau bilang, Tuhan tidak akan tanya apa yang kamu kenakan ketika kamu berbuat baik. Lakukan kebaikan tanpa melihat identitas orang lain, tanpa memandang orang lain jauh lebih buruk dari kamu hanya karena kamu berpakaian yang mungkin dalam anggapan masyarakat itu soleh segala macam. Kesolehan kita, keberimanan kita bergantung dari apa yang kita lakukan, bukan semata dari yang kita kenakan. Oke, thank you Kak Ainun sudah berkenan hadir di Jogja jauh-jauh. Ya ini kita culik sih sebenarnya, dia udah ada di Jogja, dan kita sekalian ngobrol-ngobrol karena di Gus Duran sendiri wajah bercadar itu masih belum banyak, dan Mbak Ainun itu salah satu yang beberapa kali kita libatkan dan ajak untuk ngobrol ya dengan teman-teman yang lain. Semoga kita bisa berjumpa di event-event selanjutnya, dan jangan kapok untuk terus berbagi. Semoga kuat, gerakannya dikuatkan juga. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaahnya